Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembelajaran Quran. Pernah nggak merasa desperate in teaching someone to learn Al-Quran? Perhaps because their age above 60. Sebenarnya nggak ada kata terlambat dalam belajar Al-Quran. Bisa jadi karena mereka mu'alaf or manufacturers. Nah, in this video, we gonna learn how to recite Al-Quran without remember all of the tajwid formula. This is the simple one. Okay, here we go. The first one, we need this Al-Quran. We need this Al-Qudus. Di sini cetakan Kudus birasmil Utsmani. Kita butuhkan adalah Rasm Utsmani. Rasm Utsmani. Sebenarnya Al-Quran dari dulu sejak zaman Nabi sampai nanti di akhir zaman sudah dijanjikan oleh Allah akan dijaga. Gak ada perbedaan sama sekali mau Al-Quran cetakan ini atau cetakan apapun gak akan beda. Bedanya hanya ada pada tanda baca. Bagaimana perbedaannya? Di Rasm Utsmani sudah ada rumusan tersendiri tanda bacanya, sehingga ketika orang membaca dia akan melihat pada tanda-tanda, fokus pada tanda-tanda tanpa harus mengingat nun sukun bertemu apa, tanpa harus mengingat mim sukun bertemu apa, seperti itu. Bagaimana praktiknya? Yuk. Ini adalah Al-Quran Rasm Utsmani Kudus, kebetulan cetakan dari Kudus ya, Rasm Utsmani, sedangkan ini adalah Al-Quran biasa yang kita temukan di mana-mana. Nah, bedanya bagaimana? Kita perlihatkan terlebih dahulu. Kalau di Al-Quran ini, itu tidak ada beda. Jadi, semua nunnya Pak menggunakan sukun. Ini semua nunnya menggunakan sukun. Nih, baik bacaan jelas maupun bacaan dengung, semuanya menggunakan nun dengan tanda sukun. Nah, sedangkan di Al-Quran Rasm Utsmani, kita lihat, ketika kita membaca jelas, maka ada tanda sukun di nunnya. Tapi ketika tidak ada tanda nun sukun, maka dibaca dengung. Nah, bagaimana? Sudah jelas ya? Itu perbedaan yang mendasar. Kemudian, seluruh Rasm Utsmani itu Al-Qur'annya adalah 15 baris. Dari atas sampai bawah itu 15 baris. Sedangkan di Al-Qur'an ini itu kadang ada 18, ada 16, macam-macam. Ada ini berapa kalau yang ini? 19 baris. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana? Yang pertama adalah ketika membaca jelas, saya bagi dua ya. Cara membaca jelas. Saya bagi dua ya. Jadi, kita bagi dua. Ketika membaca jelas dan bacaan yang dibaca ketika tidak jelas atau dengung. Nah, di Rasm Utsmani adalah ketika bacaan tersebut dibaca jelas, maka nunnya menggunakan tanda sukun. Sedangkan ketika dengung tidak menggunakan tanda sukun atau tanpa tanda sukun. Contohnya apa? Ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, an'amta. Di lafaz an'amta ini nunnya menggunakan tanda sukun. Kalau dibaca dengung, itu maka tidak menggunakan tanda sukun. Bima unzila ilaik. Nah, di bima unzila tanpa tanda. Ini ada pengecualian, yaitu ketika bertemu dengan lam atau ro. Kecualiannya hanya ini ya, dengan lam atau ro. Maka cara membacanya adalah dimasukkan tanpa dengung. Seperti contoh mir rabbika. Contohnya adalah mir rabbika. Maka di sini ro-nya tidak dibaca
dengung tapi langsung dimasukkan tanpa dengung. Mir rabbika. Kenapa tidak menggunakan tanda sukun? Karena bukan min rabbika tapi mir rabbika, seperti itu. Nah, begitu pula ketika mim sukun. Ketika mim sukun, maka mimnya harus dibaca jelas. Beda dengan mim tanpa tanda sukun, maka tidak dibaca jelas. Ini contohnya adalah masih sama di lafaz an'amta shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini mimnya dengan tanda sukun, maka dibaca jelas. Contohnya lagi. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, bagaimana? Jelas ya? Nah, contoh mim sukun yang tanpa tanda sukun, mim tanpa tanda sukun, itu bisa kita lihat di surat, nah ini di surat Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi di sini mimnya tanpa tanda sukun, maka mimnya harus dibaca dengung. Nah, gitu aja. Simpel kan? Nah, kita lanjutkan. Untuk tanwinnya, tanwin yang dibaca jelas itu adalah ketika tanwinnya sejajar. Nah, kalau jelas kita bacanya tanwinnya sejajar, seperti ini. Nah, kalau dengung tanwinnya tidak sejajar. Bedanya apa? Kalau sejajar, kalau kita tulis seperti ini, itu tidak ada jeda. Nah, kalau dengung tidak sejajar, ada little hole here. Contohnya, ini ada di surat Al-Fil, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dibaca jelas. Contoh tanwin adalah, di sini kita lihat, wa arsala 'alaihim thayran ababil. Nah, di sini tanwinnya adalah sejajar. Di fathatain ini adalah sejajar, jadi harus dibaca jelas. Thayran ababil. Beda lagi dengan yang di ayat selanjutnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, di sini tanwinnya tidak sejajar, maka harus dibaca dengung. Nah, itu untuk tahap pertama ya. Nantikan tahap selanjutnya cara membaca kilat untuk pemula. Remembering all of the tajwid formula. Oke, tetap istiqomah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.